Selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang penggunaan teknologi dalam mengelola hubungan stakeholder. Ya, dalam mengelola hubungan stakeholder saat ini kita bisa menggunakan berbagai macam teknologi untuk mempermudah kinerja kita dalam menciptakan hubungan itu, dalam mengelola hubungan itu, dalam memperbaiki hubungan yang bisa rusak dengan stakeholder. Ya, karena stakeholder itu sangat penting bagi kinerja semua perusahaan, organisasi, bahkan lembaga-lembaga. Tanpa daya dukung stakeholder, sebuah organisasi tidak akan bisa bergerak dengan baik. Ya, stakeholder lah yang menjadi kunci keberhasilan sebuah organisasi, lembaga, pemerintahan, perusahaan, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu, penggunaan teknologi saat ini akan membantu dalam mengelola stakeholder. Ya, teknologi yang memudahkan untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen menggunakan media sosial. Karena media sosial saat ini memungkinkan komunikasi dua arah antara organisasi dengan stakeholdernya. Hal ini dapat lebih memudahkan para praktisi untuk langsung mendapatkan feedback dari konsumennya, dari stakeholdernya. Ya, stakeholder, feedback dari stakeholder ini akan cepat kita dapatkan sehingga kita dapat cepat untuk merekap semua itu, mengetahui semua itu. Hal itu akan lebih cepat membuat kita menciptakan strategi baru untuk mengelola pesan yang disampaikan oleh stakeholder. Ya, karena apa? Karena meningkatkan melibatkan stakeholder itu sangat penting. Kita harus mendengarkan dan merespon umpan balik secara langsung dari stakeholder. Ini akan memberikan data pesan apa saja yang dibutuhkan oleh stakeholder. Ya, ini akan menjadi data yang sangat baik untuk menciptakan strategi komunikasi ke depannya. Menentukan pola komunikasi apa yang cocok. Menentukan bagaimana pesan-pesan kita itu diciptakan melalui sebuah konten, iklan, dan lain sebagainya. Tanpa adanya umpan balik dari stakeholder, kita mungkin bisa menciptakan sebuah konten. Kita bisa menciptakan berbagai macam pesan, tapi belum tentu diterima baik oleh stakeholdernya. Nah, kunci utama pesan itu disampaikan berdasarkan pemahaman, pengetahuan, dan apa yang diinginkan oleh penyampai penerima pesan. Ya, penyampai pesan harus menyesuaikan pesan yang dibutuhkan oleh penerima pesan. Nah, penerima pesan di sini adalah stakeholder. Jadi kita menciptakan pesan agar relevan dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder dengan mendengarkan respon balik dari stakeholder secara langsung. Ya, melibatkan stakeholder akan menciptakan hubungan yang lebih erat dengan stakeholder dan memberikan kesan yang positif bahwa organisasi itu peduli dengan stakeholder. Nah, kesan inilah yang disebut citra positif dan reputasi yang baik bagi organisasi. Ya, stakeholder akan lebih nyaman berinteraksi dengan organisasi bila organisasi tersebut peduli dengan kebutuhan, keinginan, dan apa yang harus didapatkan oleh stakeholder. Ya, kemudian kelebihan dari media digital adalah organisasi akan lebih mudah mengelola sumber daya dan keputusan yang diambilnya.
akan mudah untuk melakukan transparansi kepada stakeholder. Karena transparansi pesan ini dibutuhkan oleh stakeholder untuk menciptakan loyalitas, kepercayaan, keyakinan kepada organisasi. Ya, dan transparansi ini dengan bantuan media digital sekarang akan lebih terukur. Partisipasi aktif stakeholder dalam inisiatif organisasi. Ya, kemudian media sosial itu membantu dalam memfasilitasi kolaborasi antara organisasi dan stakeholder, seperti dalam kampanye atau proyek-proyek bersama. Ya, peran balik dari stakeholder dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan berikutnya. Ya, jadi produk dan layanan merupakan media penyampaian pesan terbaik kepada stakeholder. Nah, untuk pengembangan produk dan layanan kita harus mendengar umpan balik dari stakeholder. Nah, umpan balik inilah yang akan memperbaiki produk kita, layanan kita ke depannya jauh lebih baik lagi. Organisasi yang tidak peduli dengan stakeholdernya akan sulit mengembangkan produk dan layanannya. Karena kita itu bisa hidup karena adanya stakeholder. Stakeholder akan lebih mudah untuk memahami kita kalau kita mendengarkan apa yang mereka inginkan. Kadang itu akan memudahkan kinerja perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanannya. Nah, tujuan dari kita melakukan pemasaran adalah stakeholder itu ikut percaya, yakin terhadap reputasi kita dalam pengembangan produk kita. Kalau produk kita itu tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder, maka itu akan sia-sia saja. Ya, kemudian kolaborasi antara stakeholder dan organisasi melalui media sosial menciptakan ekosistem yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kenapa? Dalam segi bisnis, PR semua harus untung. Ya, semua pihak yang terlibat harus untung. Untung bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi dari sisi yang lain. Ya, harus dia nyaman, harus dia menjadi lebih eh, loyal pada kita, dia menjadi lebih sering berkomunikasi dengan baik dengan kita. Itu ekosistem itulah yang akan menguntungkan reputasi organisasi ke depannya. Ya. Nah, media sosial juga membantu dalam mengelola krisis dan mengatasi krisis karena dapat memberikan respon yang cepat terhadap isu-isu yang muncul. Ya, transparansi dan komunikasi krisis membantu menjaga kepercayaan stakeholder terhadap organisasi. Ya, respon yang tepat waktu dalam mengurangi dampak negatif pada reputasi organisasi. Dapat ya. Jadi respon yang cepat terhadap krisis yang muncul akan sangat mudah untuk mengurangi dampak negatif. Ingat ya, mengurangi kan dampak negatif itu tidak mungkin hilang 100%. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak negatifnya dan memperbesar dampak positifnya. Apalagi kalau kita ngomongin isu, belum tentu semua yang mempercayai isu itu negatif bisa kita rubah pandangannya. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampak negatif tersebut. Dan dampak negatif ini harus cepat kita respon. Ya, kalau ada stakeholder yang merespon atau memberikan feedback lewat media sosial,
mau itu private message, mau itu DM Instagram, mau itu komen, mau itu email atau surat terbuka, itu harus langsung direspon oleh organisasi. Dan dengan bantuan media digital, itu bisa dilakukan sangat cepat. Tapi ingat, respon cepat harus berdasarkan data juga. Ketika kita mendapatkan isu itu, kita cari dulu datanya untuk mengcounter isu tersebut. Jangan langsung respon tanpa kita memahami isu tersebut. Itu akan berdampak fatal juga bagi organisasi. Ya, oleh karena itu, data dapat membantu memahami kebutuhan dari stakeholder. Analisis data memungkinkan strategi komunikasi yang lebih relevan. Ya, karena data dari media sosial dan survei memberikan wawasan perilaku stakeholder. Ya, pemanfaatannya teknologi digital mempermudah pengumpulan dan penyimpanan data, atau creating relations management membantu melacak interaksi dan relevansi pelanggan, terus big data dan AI membantu memprediksi kebutuhan stakeholder di masa depan. Ya, AI boleh kan boleh, tapi kita tidak boleh tergantung sama AI. Ya, kita menggunakan AI hanya sebatas untuk memprediksi. Nah, tetap untuk menciptakan strategi adalah kita sebagai manusia yang menciptakan strategi. Ya, oke. Dan sisanya silakan baca di Aduh. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Semua yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf tidak ada niat untuk menghina atau menjatuhkan kelompok tertentu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.